Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang globalisasi. Nah, kalian tahu nggak apa itu globalisasi? Jadi, globalisasi itu adalah proses integrasi dan interaksi antar negara, masyarakat, dan budaya di seluruh dunia yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, komunikasi, dan perdagangan. Nah, globalisasi membuat batas-batas antar negara menjadi lebih terbuka sehingga informasi, barang, jasa, dan budaya dapat tersebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Nah, selanjutnya itu ada proses globalisasi. Jadi, proses globalisasi itu melalui beberapa faktor. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi dan informasi. Nah, jadi perkembangan teknologi dan informasi itu ada teknologi seperti internet, smartphone, dan media sosial. Nah, itu membuat informasi dari seluruh dunia bisa diakses dengan cepat dan mudah. Nah, contohnya itu bisa kita nonton berita di luar negeri atau di dalam negeri. Itu kita selanjutnya itu ada membeli barang. Kita bisa membeli barang lewat aplikasi, misalnya di Tokopedia, Shopee. Nah, selanjutnya kita juga bisa belajar budaya lain, atau kita bisa belajar masak pokoknya itu ada aplikasinya, itu melalui YouTube, TikTok, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada liberalisasi ekonomi, yang artinya itu negara-negara membuka diri untuk perdagangan bebas, investasi asing, dan tidak banyak membatasi aktivitas ekonomi antar negara. Nah, jadi contohnya itu Indonesia bisa ekspor barang ke Eropa gitu, dan sebaliknya kita juga bisa beli produk luar negeri dengan mudah. Nah, dampaknya itu barang luar itu masuk ke pasar lokal, perusahaan asing bisa membuka cabang di Indonesia, dan kita bisa bersaing secara global. Nah, yang ketiga itu ada mobilitas manusia. Nah, maksudnya itu orang-orang sekarang tuh bisa lebih mudah pindah ke atau bepergian ke negara lain, baik itu untuk bekerja, sekolah, atau liburan. Contohnya nih, banyak TKI bekerja di luar negeri. Nah, begitupun pelajar Indonesia itu kuliah di luar negeri. Nah, ada juga turis asing datang ke Bali. Nah, gitu contohnya. Dampaknya itu pertukaran budaya, ilmu, pengalaman semakin cepat terjadi. Nah, yang terakhir itu ada kerjasama internasional. Nah, negara-negara tuh saling menjalin hubungan untuk mencapai tujuan bersama, baik di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, maupun keamanan. Contohnya, Indonesia kan tergabung dalam ASEAN, kerjasama dagang dengan negara lain, atau pertukaran pelajar antar negara. Nah, dampaknya itu negara itu bisa saling mendukung, belajar satu sama lain, dan menyelesaikan masalah global seperti perubahan iklim, perdamaian dunia. Nah, bisa kita simpulkan, globalisasi itu proses yang menghubungkan negara-negara di dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, faktor-faktornya itu seperti teknologi, ekonomi terbuka, pergerakan manusia, dan kerjasama antar negara menjadi pendorong utama. Nah, sebagai warga negara, penting untuk paham agar bisa berperan aktif dan bijak dalam menghadapi dampak globalisasi. Hari ini saya akan menjelaskan aspek globalisasi. Aspek globalisasi sendiri itu terbagi empat. Yang pertama ada aspek globalisasi ekonomi. Aspek globalisasi ekonomi munculnya perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Poin kedua, adanya pasar global yang memungkinkan perdagangan antar negara yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatnya investasi asing dan industrialisasi. Contohnya itu ada pertukaran barang dan jasa antara negara-negara di seluruh dunia. Yang kedua itu ada aspek politik. Yang pertama, negara-negara semakin bergantung satu sama lain dalam hubungan diplomasi. Yang kedua, meningkatnya pengaruh organisasi internasional dalam kebijakan negara. Yang ketiga itu ada penyebaran konsep demokrasi ke berbagai negara. Contohnya itu perjanjian antara negara-negara untuk mempromosikan kerjasama dan stabilitas global. Yang ketiga itu ada aspek sosial dan budaya. Yang pertama itu terjadi pertukaran budaya melalui media sosial, musik, film, atau gaya hidup. Yang kedua, westernisasi dan hilangnya budaya lokal dalam beberapa kasus. Dan yang terakhir itu meningkatnya kesadaran tentang isu-isu global seperti hak asasi manusia. Contohnya itu seperti komunikasi yang terintegrasi secara global, memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Dan yang terakhir itu ada aspek teknologi dan komunikasi. Yang pertama, kemajuan teknologi mempercepat komunikasi dan akses informasi. Dan yang terakhir, inovasi dalam industri digital seperti kecerdasan buatan dan e-commerce. Contohnya itu
teknologi yang memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi secara global melalui telepon, email, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu dampak globalisasi. Dampak globalisasi dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah meningkatnya perdagangan internasional, investasi, dan transfer teknologi. Selanjutnya ada peningkatan akses informasi. Globalisasi dapat meningkatkan akses informasi dan komunikasi melalui teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang ketiga ada peningkatan kerjasama internasional. Globalisasi dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang seperti ekonomi, politik, dan lingkungan. Selanjutnya ada peningkatan mobilitas. Globalisasi dapat meningkatkan mobilitas orang, barang, dan jasa melalui transportasi dan komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada dampak negatif globalisasi. Yang pertama, pengangguran. Karena perusahaan-perusahaan lokal tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Dua, ketidaksetaraan ekonomi. Globalisasi dapat meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi karena beberapa negara atau kelompok masyarakat yang lebih kuat mengeksploitasi negara atau kelompok masyarakat yang lebih lemah. Tiga, kehilangan identitas budaya. Globalisasi dapat menyebabkan kehilangan identitas budaya karena pengaruh budaya asing yang kuat. Dapat mengubah nilai-nilai dan tradisi budaya lokal. 4. Pencemaran lingkungan. Globalisasi dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena perusahaan-perusahaan multinasional dapat melakukan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Oke, di sini kita akan membahas tentang dampak negatif ataupun dampak positif dari globalisasi. Kemudian yaitu dibalik dampak positif globalisasi ini juga memiliki dampak negatif. Yang pertama yaitu adalah pengangguran. Nah, kenapa sih dapat meningkatkan pengangguran? Karena itu perusahaan-perusahaan lokal kita tuh susah untuk bersaing sama perusahaan-perusahaan besar yang lainnya yang ada di luar negeri ataupun multinasional. Kemudian yaitu ketidaksetaraan ekonomi. Nah, globalisasi itu dapat membuat kita tuh ekonomi kita tuh nggak setara karena beberapa negara yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi itu bisa mengeksploitasi negara yang lebih rendah ekonominya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kehilangannya identitas budaya kita. Nah, globalisasi itu dapat membuat kita kehilangan identitas budaya karena pengaruh budaya asing luar yang lebih mempengaruhi budaya kita. Nah, karena kita kan di Indonesia ini tuh masih identik dengan budaya tradisionalnya yang masih melekat. Nah, kemudian itu pencemaran lingkungan. Nah, globalisasi itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena biasa perusahaan yang multinasional melakukan eksploitasi yang berlebihan, itu nggak bertanggung jawab dengan sumber daya alam yang mereka lakukan. Kemudian dampak globalisasi terhadap bangsa dan negara yaitu adalah perubahan nilai-nilai sosialnya. Nah, globalisasi itu gampang ya masuk ke dalam negara kita kayak misalnya film ataupun budaya ataupun musiknya. Nah, kemudian biasanya budaya kita yang ada di lokal itu lebih gampang terpengaruh sama budaya asing. Kemudian yaitu perubahan dalam sistem ekonominya, kemudian perubahan dalam sistem pendidikan, yang dimana kalau dalam pendidikan sekarang tuh kita tuh lebih kayak banyak yang pengen kayak yaudahlah e-book aja gitu ataupun apa, itu kan bisa belajar lewat online gitu kan. Nah, jadi itu yang dimana kita biasanya kan dimana-mana kayak kita ke perpus aja kayak mana atau kita belajar lewat buku, tapi kalau sekarang kan kayak lebih banyak yang orang tuh mikir yaudahlah kan kita bisa belajar lewat e-book ataupun dari situs-situs online yang lain. Nah, biasanya itu kan kayak sebenarnya itu kurang efisien karena kadang kita kayak lebih banyak nggak fokusnya kan karena megang handphone ataupun megang gadget yang lain tuh kan buat kita kayak nggak fokus gitu rasanya kan. Tapi ya sekarang itu udah sangat-sangat dinormalisasikan. Tapi ya marilah kita kembali lagi dimana belajar pakai buku tuh lebih bagus kok daripada kita harus dari e-book atau ataupun website yang lain, tapi bisa juga dijadiin referensi buat kita gitu. Kemudian yang keempat itu adalah perubahan dalam kebijakan publik. Nah, karena ada kerjasama seperti PBB atau IMV, kadang pemerintah itu harus ikut aturan ataupun saran dari luar negeri. Misalnya dalam lingkungan ataupun ekonomi, kebijakan yang jadinya itu menyesuaikan standar global gitu. Walaupun sebetulnya karena kita mengikuti standar lokal pada standar luar, padahal standar di dalam negeri kita itu belum seperti itu dan belum mencakup untuk mengikuti standar global. Nah, gitu. Nah, itu tadi dampak negatif dan dampak positifnya dari globalisasi. Nah, di sini aku bakal ngejelasin kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu globalisasi merupakan proses di mana interaksi ataupun integrasi antar negara yang bisa berkembang melalui teknologi, komunikasi ataupun perdagangan antar negara kita. Nah, bisa proses ini terjadi melalui berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, liberalisasi ekonomi, kemudian mobilitas manusia ataupun lainnya, dan kerjasama internasional. Nah, juga
Globalisasi itu mencakup berbagai aspek, yaitu dalam ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta juga teknologi dan komunikasi. Nah, dan globalisasi juga memiliki dampak dan positif dan negatifnya. Nah, tentang bagaimana kita harus mengambil hal yang positifnya. Terus konteks kehidupan bangsa dan bernegara juga, globalisasi itu dapat menyebabkan perubahan nilai sosial atau sistem ekonomi maupun pendidikan kita. Sekian materi dari kami hari ini, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.